kita mulai dengan judul Pilih Medan Juang Anda. Jika saya bertanya kepada Anda, apa yang ingin Anda raih dalam kehidupan ini? Dan bila jawaban Anda kira-kira bakalan begini, saya ingin bahagia dan memiliki sebuah keluarga dan pekerjaan yang saya suka. Tanggapan Anda tersebut sangat lazim dan sepertinya tiada ada arti sama sekali. Setiap orang menikmati apa yang mengenakan. Setiap orang ingin hidup riang, gembira, senang, dan mudah jatuh cinta. Terlihat sempurna dan berduit, populer, dihormati, dikagumi, dijadikan jagoan, dan membuat kerumunan orang-orang terbelah seperti laut merah ketika Anda berjalan memasuki ruangan. Setiap orang menginginkannya, mudah untuk menginginkannya. Sebuah pertanyaan yang lebih menarik, sebuah pertanyaan yang tidak pernah disadari sebagian besar orang adalah, rasa sakit apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Apa yang membuat Anda rela berjuang? Karena itu tampak seperti faktor yang sangat menentukan menjadi apa hidup kita nantinya. Sebagai contoh, sebagian besar orang menginginkan mendapatkan posisi puncak di sebuah perusahaan dan mendapatkan banyak uang. Namun, tidak banyak orang yang bersedia menderita selama 60 jam minggu kerja. Kebahagiaan membutuhkan perjuangan. Kebahagiaan tumbuh dari masalah. Kegembiraan tidak keluar dari tanah seperti bunga aster dan pelangi. Kepenuhan dan makna hidup yang nyata, serius, berumur panjang harus diraih dengan cara mengelola medan juang kita sendiri. Entah Anda menderita karena rasa cemas dan kesepian, atau gangguan kompulsif obsesif, atau karena seorang bos yang menghancurkan separuh jam kerja Anda setiap hari. Solusinya terletak pada penerimaan dan keterlibatan aktif atas pengalaman negatif tersebut, bukan dengan menghindarinya, bukan pula dengan adanya penyelamat yang datang. Orang-orang mendambakan fisik yang mengagumkan, namun Anda tidak akan mempercayainya kecuali Anda sungguh menghargai rasa sakit dan tekanan fisik yang menyertai aktivitas Anda di tempat kebugaran jam demi jam. Kecuali Anda rajin menghitung dan mengkalibrasi makanan yang Anda konsumsi, merencanakan hidup Anda dalam porsi piring yang bukan kecil. Orang ingin memulai bisnis mereka sendiri, tapi Anda tidak akan menjadi seorang wirausahawan yang sukses kecuali Anda mampu menghargai risiko, ketidakpastian, kegagalan yang datang berulang-ulang. Investasi waktu yang gila-gilaan yang mungkin hanya demi sesuatu yang tidak menghasilkan apapun. Orang-orang menginginkan pacar, pasangan hidup, namun Anda tidak akan mampu menarik perhatian seseorang yang Anda sukai tanpa menghargai goncangan emosional yang disertai penolakan. Apa yang menentukan kesuksesan Anda bukanlah apa yang ingin Anda nikmati. Pertanyaan yang relevan adalah, rasa sakit apa yang ingin Anda tahan?
Jalan setapak menuju kebahagiaan adalah jalan yang penuh tangisan dan rasa malu. Anda harus menentukan pilihan. Anda tidak mungkin memiliki hidup yang bebas dari rasa sakit. Hidup tidak bisa selalu mekar seperti mawar dan fantastis seperti unicorn. Pertanyaan tentang kenikmatan tergolong mudah karena hampir semua orang punya jawaban serupa. Pertanyaan yang lebih menarik adalah tentang penderitaan. Derita apa yang ingin Anda hadapi? Itulah pertanyaan sulit yang perlu disadari. Pertanyaan yang sebenarnya akan mengantar Anda ke suatu tempat. Inilah pertanyaan yang dapat mengubah sebuah sudut pandang, sebuah kehidupan. Inilah yang membentuk saya dan Anda. Inilah yang menentukan pribadi kita dan yang membedakan kita, serta yang pada ujungnya menyatukan lagi kita semua. Selama masa remaja, awal dewasa, saya berfantasi sebagai pemusik rockstar. Setiap kali mendengar musik dengan iringan gitar yang kencang, saya selalu menutup mata dan membayangkan diri saya berada di atas panggung, memainkan gitar di tengah teriakan kerumunan penonton, dan orang-orang pun pasti akan lupa diri mendengar permainan di jari saya yang memukau. Fantasi ini bisa menghanyutkan saya selama berjam-jam. Bagi saya, pertanyaannya bukan bagaimana jika saya bisa di atas sana bermain di depan para penonton yang terus berteriak, tapi kapan? Hanya saya harus merencanakan itu semua. Sederhana. Saya harus terlebih dahulu menentukan waktu sebelum saya mencurahkan tenaga dan upaya untuk sampai di sana dan menorehkan nama saya. Pertama, saya harus selesai sekolah. Kemudian, saya perlu mendapatkan uang tambahan untuk memiliki peralatan band. Lalu saya perlu mencari waktu luang yang cukup untuk berlatih. Selanjutnya, saya perlu membuat jaringan dan merencanakan proyek pertama saya. Kemudian, seterusnya, hingga tak ada lagi yang perlu saya kerjakan. Meskipun saya terus memfantasikan ini lebih dari separuh usia saya, dalam kenyataannya hasilnya tidak pernah terwujud. Dan saya perlu waktu yang lama dan perjuangan yang melelahkan sampai pada akhirnya tahu alasannya. Saya tidak benar-benar menginginkannya. Saya jatuh cinta dengan hasil akhir. Bayangan saya di atas panggung, orang-orang menyuragi, menumpahkan emosi saya dan nada dan saya memainkan. Tetapi saya tidak jatuh cinta pada prosesnya, dan karena itu saya gagal berulang kali. Bahkan kegagalan itu pun bukan hasil dari perjuangan apapun. Saya hampir tidak pernah berusaha. Kebosanan saat bermusik, koordinasi untuk menentukan grup band dan mengatur geladi kotor, rasa lelah mengadakan pertunjukan, dan selanjutnya mengajak orang datang membeli tiket seminar yang putus. Itulah gambaran impian yang serupa puncak gunung dan seorang harus berjuang mendakinya. Dan dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi saya untuk mengetahui bahwa saya tidak suka mendaki gunung itu. Saya hanya suka membayangkan puncak gunungnya. Narasi di luaran secara umum akan memborbardir dengan aneka petua bahwa saya telah gagal,
bahwa saya orang yang cepat menyerah atau pecundang, bahwa saya agak kurang ini dan itu, bahwa saya menyerah atas mimpi saya, dan bahwa saya membiarkan diri saya tumbang oleh tekanan masyarakat. Namun kebenaran jauh tidak menarik daripada salah satu penjelasan tersebut. Kebenarannya adalah saya pikir saya menginginkan sesuatu, namun pada kenyataannya tidak. Habis perang. Saya menginginkan imbalan, bukannya jerih payah. Saya menginginkan hasil dan bukan proses. Saya hanya jatuh cinta pada kemenangan dan bukan perjuangan. Dan hidup tidak berjalan seperti itu. Siapa diri Anda yang sebenarnya ditunjukkan oleh apa yang Anda perjuangkan? Orang-orang yang menikmati berminggu-minggu kerja yang panjang dan saling sikut di perusahaan adalah mereka yang terbang melampaui hal-hal tersebut. Orang yang menikmati tekanan dan ketidakpastian gaya hidup dari seorang seniman kelaparan adalah mereka yang pada akhirnya mampu menghidupi dan menjalaninya. Ini bukan tentang kekuatan, kehendak, atau omong kosong tentang keuletan. Ini juga bukan contoh nyata dari ungkapan no pain no gain. Tidak ada yang bisa dapat tanpa perjuangan. Ini adalah komponen hidup kita yang paling sederhana dan mendasar. Perjuangan kita menentukan kesuksesan kita. Permasalahan-permasalahan kita melahirkan kebahagiaan kita. Seiring dengan masalah-masalah yang naik levelnya, semakin menjadi baik. Lihat, ini adalah spiral yang merambat ke atas tanpa pernah selesai. Dan jika Anda masih berpikir bahwa Anda boleh berhenti mendaki di titik gagal, saya khawatir Anda belum cukup paham, karena kegembiraan justru terletak pada pendakian itu sendiri. Sekian pembacaan dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik, dengan judul Pilih Medan Juang Anda. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari bacaan tersebut. Semoga kita semakin dikuatkan dalam segala perjalanan kita, dalam segala medan juang kita. Kita tetap semangat, tetap tangguh, tetap optimis, selalu percaya bahwa kita mampu menjalani setiap tantangan. Mohon dukungannya untuk subscribe dan komen, untuk cerita kalian, pengalaman seru kalian, maupun request buku apa yang akan kita baca selanjutnya. Terima kasih, salam semangat.